Keris dengan dapur putut kembar atau yang biasa disebut sebagai keris Omyang Jimbe. Sebagian ada juga yang memberi sebutan Hetek Nodo yang memiliki ciri khas tuyul kembar ini mempunyai banyak versi sejarahnya. Meski sebenarnya penyebutan atau penamaan Omyang Jimbe itu sendiri kurang tepat. Alasannya yaitu nama Omyang sendiri sebetulnya nama seorang empu berjulukan Omyang yang hidup pada zaman Kerajaan Pajang. Dipercaya, tuah keris Omyang Jimbe bisa gandakan beras. Tapi penyebutan keris Omyang Jimbe untuk keris berdapur putut kembar tersebut sudah terlanjur erat dan menjadi nama pasaran di kalangan masyarakat perkerisan. Ada beberapa jenis keris dapur putut kembar yang biasa disebut keris Omyang. Di antaranya, Omyang Jimbe untuk menarik dana gaib, Omyang Tagih untuk menagih hutang, Omyang Beras dapat menambah beras, Omyang Sumpet untuk memadamkan api, Omyang Panimbal untuk memanggil rejeki, Omyang Keranadah gandik berbentuk monyet kembar. Keris Omyang buatan Empu Omyang Pajang mempunyai ganja yang datar dan tergolong ganja wuwu. Lalu bagaimana dengan keris yang dikenal masyarakat dengan sebutan Omyang Jimbe, yang dikenal mempunyai isoteri, tuah yang sangat ampuh untuk melindungi harta pemiliknya dan memudahkan untuk menagih hutang. Bahkan ada beberapa keris Omyang Jimbe yang sanggup dimanfaatkan untuk menarik dana gaib, alasannya yaitu tuah saktinya. Sebetulnya tidak semua keris dapur putut kembar dibentuk oleh Empu Omyang di zaman Kerajaan Pajang. Hanya saja pada periode tersebut Empu Omyang sangat populer dengan karya-karyanya yang rata-rata yaitu keris berdapur putut kembar yang mempunyai tuah sakti. Sehingga keris dapur putut kembar menjadi ciri khas dari Empu Omyang dan identik dengan karyanya. Sehingga nama dapur putut kembar lebih familiar disebut keris Omyang. Tentunya hal tersebut yaitu kesalahan persepsi perihal keris berdapur putut kembar yang sudah terlanjur tertanam di benak masyarakat. Sebetulnya, keris dapur putut kembar karya dari Empu Omyang mempunyai ciri khas di bagian pesi, yaitu mempunyai lubang ibarat lubang jarum dan rata-rata hanya berpamor wos wutah, wengkon, toyo mambek, lawe saukel, dan kelengan. Namun seiring dengan perkembangan dunia Tosan Aji, keris dapur putut kembar Omyang banyak dikembangkan menjadi berpamor lain yang lebih beragam. Terutama untuk keris-keris kamardikan, keris gres yang dibentuk sehabis zaman kemerdekaan. Empu Omyang sendiri yaitu anak dari Empu Supo, sepuh dari zaman Majapahit. Empu Omyang juga disebut Ki Tundung Kudus. Disebut demikian alasannya pada waktu dia mengabdi pada Sultan Pajang. Dia diusir dari keraton, alasannya yaitu difitnah oleh rekannya sendiri Empu Cubla dan berpindah ke Kudus. Empu Omyang tidak usang berada di Kudus.
Kemudian dia mengabdi di kerajaan Mataram. Bahkan kemudian dia diangkat menjadi pemimpin para empu di kerajaan Mataram dan diberi gelar Ki Supo Anom atau lebih populer disebut sebagai Ki Anom. Keris-keris karya Empu Om yang banyak dipercaya mempunyai kekuatan mistis yang sangat ampuh dan jikalau dipergunakan untuk bisnis keuangan maka akan menguntungkan. Alasannya orang yang berhutang akan merasa tidak damai jikalau tidak membayar hutangnya. Alasannya yaitu akan selalu diganggu oleh demit dan hodam yang bersemayam di dalam keris Om yang tersebut. Ciri khas keris Om yang jimbe pada bab sor-sorannya tampak bekal, buncit, ibarat perut betara narada atau ngede. Alasannya yaitu looknya berjalan ke kiri, tidak ke kanan ibarat lazimnya keris-keris lain pada umumnya. Walaupun berdasarkan para pakar perkerisan, ada juga keris Om yang mempunyai look biasa dan ada juga yang berbilah lurus. Pada umumnya keris-keris tangguh pajang mempunyai materi besi mentah, terkesan kurang tempaan dan pamornya mukir, menyala putih ibarat perak. Baja sedang. Look terlihat rapat, kekar, ganja umumnya besar. Sirah cecak juga besar. Tantingannya agak berat, lebih berat dari keris-keris tangguh Mataram. Demikian sedikit informasi tentang tuak keris Om yang jimbe.